Ada lagi kebiasaan orang berzina. Wah, itu sudah tiap masa lah. Jangan dihitung harinya lagi. Bisa setiap menit orang bisa berzina. Bahkan suami kalau dia bosan dengan istri, dia akan undang kawannya, dia kata, saya bosan dengan istri saya, kita tukar malam ini ya. Bisa tukar satu juga. Lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama, mengapa Al-Quran? Saya ulang ya. Mengapa mesti Al-Quran? Satu. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran atau manfaat Al-Quran bagi kehidupan kita hingga kita berpulang kepada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan tuntunan atau pedoman Al-Quran dalam kehidupan di era kita sekarang dan meraih kejayaan seperti umat dahulu berjaya. 3 poin ini yang kita coba dudukkan, kita bahas, dan mungkin kita diskusikan di akhir kajian kita insyaAllah. Saya ingin berikan gambaran sejenak. 15 abad yang lalu, bahkan 150 tahun sebelumnya. Kalau 15 abad yang lalu, itu baru sampai pada era Nabi Muhammad SAW. 150 tahun sebelumnya, itulah mula masa yang dikenal dengan nama jahiliyah. Jahiliyah sampai kelahiran Rasulullah SAW yang disebutkan di tahun gajah itu sekitar tahun 571 Masehi. Kita perlu sepakat dulu, kenapa masyarakat pada saat itu disebut dengan nama jahiliyah. Jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahalah, ada jahiliyah. Itu berbeza. Jahlun, bodoh. Jahalah, dinaungi kebodohan. Jahiliyah penuh dengan sifat kebodohan. Jadi kalau mau mencari semua sifat bodoh, di situ kumpul semua. Kalau mau mencari semua yang kotor, di situ ada semua. Kalau mau mencari semua yang jelek-jelek, buruk-buruk, di situ ada semua. Anda mau mencari, misal Anda cari pencuri paling buruk semuka bumi, ada masa itu. Jadi kalau sekarang ada pencuri, dia terlambat. Dan lebih pakar pencuri di jahiliyah dibandingkan masa sekarang. Bila ada nak tahu seorang perampok, perompak, ada masa itu. Dan lebih dahsyat sifat perampoknya dibandingkan perampok sekarang. Di perampok sekarang ni kecil-kecil saja. Kalau jauh sama masa jahiliyah, mereka tak tanggung kalau ada perampok, sekampung ikut merampok. Ada satu nama daerah namanya Gifar. Itu kota perompak pada masa itu. Jadi semua di dusun tu, desa tu semua perompak. Lewat situ mesti bayar. Tak bayar, hilang dagangan. Kalau tak hilang dagangan kafilahnya, hilang nyawa kan? Lewat, bayar. Lewat, bayar. Ada upeti. Desanya disebut dengan Gifar namanya. Ada lagi kebiasaan orang berzina. Wah, itu sudah tiap masa lah. Jangan dihitung harinya lagi. Bisa setiap menit orang bisa berzina. Bahkan suami kalau dia bosan dengan istri, dia akan undang kawannya, dia kata, saya bosan dengan istri saya, kita tukar malam ini ya. Bisa tukar satu juga. Lebih daripada hewan. Lebih daripada hewan. Ada yang senang berkelahi tak tanggung. Ada orang yang kalau tiap hari dia naik ke atas Jabal Kubais. Jabal Kubais ni kalau sekarang, kalau misalnya tuan puan datang hendak berhaji, ya saya berdoa bermohon pada Allah, semoga yang berangkat tahun ini diberi kemudahan oleh Allah, dan semoga yang belum berangkat insya-Allah dimudahkan untuk berangkat ya. Dan tak cukup dengan amin, menabung dari sekarang ya, menabung. Ikut tabung haji lah. Nanti kalau dari Zam-Zam tu ada menara Zam-Zam ya. Saya coba ilustrasikan ya. Ibu terlihat ini? Terlihat? Oh tidak, saya belum tulis. Bagaimana bisa terlihat? Saya belum tulis ya, belum tampak ya. Ini misalnya ada Zam-Zam ya. Saya ilustrasikan. Ini Zam-Zam ni. Ini nyebrang sedikit, ni ada Sofwa, Hotel Sofwa. Yang ini ada jalan ni. Ini ni ada bukit besar yang sekarang ada istana raja ni. Ini Jabal Kubais namanya. Ya, kalau belok kita sini, di sini ada pos security satu, ada CCTV satu menghadap sini, ada seorang security satu orang pakaian coklat, sini ada kipas angin, jumlahnya 35 kipas angin. Sini ada pintu 26 bab Ismail, pintu 27 babun Nabi, kemudian sini babus Salam. 150 meter dari sini ke sini ada tempat Labi lahir, Maulid Nabi namanya sini. Di sini tempat Nabi kemudian berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah di sini. Di sini ada rumahnya Abu Jahal. Ya, sebelah sini.
Nah ini Jabal Qubais. Jadi ada orang yang di masa itu, ya, saking dahsyatnya ya, punya kekuatan, tiap hari dia naik ke bukit ini. Dia naik ke bukit, dia umumkan, dia maklumkan, siapa yang berani dengan saya ingin bertarung, datang, ayo naik di bukit manapun. Di bukit manapun. Jumpa dengan saya, kita bertarung. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang baru melahirkannya, pamit pada ibu yang sudah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Setiap hari. Jadi semua bentuk keburukan tampak pada saat itu. Tampak. Dukun ada, penipu banyak, perampok ada, pemabuk banyak, pezina banyak. Dan disebutlah dengan nama jahiliyah dan tenggelam dalam dasar kehidupan di muka bumi. Diapit oleh dua kerajaan besar, imperium besar. Ada Romawi sebelah kanan dan Persia sebelah kiri. Ini tak nampak nih di muka bumi. Tak ada peradaban, tak dikenal siapapun. Yang dikenalnya tu sudah masa terpelosok saja, jauh. Ada, tak ada apapun di sini. Tak ada cahaya, semua sifat buruk. Romawi dikenal, Persia dikenal. Dua imperium yang bersaing satu dengan yang lainnya. Saya tidak berkisah tentang satu hal yang sangat penting. Tiba kemudian diutus orang Rasul lahir di sini, di dekat Ka'bah Al-Musharrafah. Dan ini berkat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam, selesai mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah, maka berdoa di dekat Ka'bah. Di antara doanya memohon kepada Allah agar dilahirkan seorang Rasul yang terbaik di akhir masa nanti, di tempat yang paling baik di bumi. Karena Rasul ini spesial, Rasul paling mulia, Rasul paling istimewa. Ya Allah, lahirkan di tempat spesial paling istimewa di bumi. Tak ada tempat paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah Al-Musharrafah. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Quran surah ketiga ayat 3 ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, Ka'bah, lalladzi bi Bakkah mubarakan. Berdoa di samping Ka'bah, diabadikan doanya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri agak sedikit ke atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana ya Allah, wab'ath fihim rasulan minhum, mohon nanti kelak utus seorang rasul dari kalangan mereka yang lahir di sekitaran Ka'bah ini, bukan di tempat lain. Dia akan membawa misi, membawa ayat-ayatmu. Karena itu nanti wahyu yang turun pada Nabi Muhammad semua disebut dengan ayat. Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, An-Nisa 176 ayat. Ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, lalu mengajarkan kandungan ayat itu. Wal hikmah, menyampaikan esensinya, hikmahnya. Wa yuzakkihim, dan membimbing umatnya, membimbing kemudian masyarakatnya supaya terbebas dari sifat-sifat yang buruk. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau yang maha perkasa dalam mewujudkan itu dan maha bijak untuk memilih siapa sosok itu. Itu doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim itu kakek buyut Nabi Muhammad generasi ke-30. Setiap satu generasi itu bisa 2000 tahun, 3000 tahun, 1000 tahun, ribuan tahun usianya. Jadi ini generasi ke-30. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Jadi tuan-puan bisa bayangkan, berdoa 30 generasi sebelumnya, jawabannya datang lama setelahnya. Di doa itu pasti ada faedahnya. Kalau tak dikabulkan sekarang, esok lusa mungkin cucu yang dapat. Tuan-puan berdoa, ya Allah jadikan keturunan hamba, ya Allah ada yang penghafaz Al-Quran. Bila bukan tuan, bukan puan, mungkin cucunya nanti. Mungkin anak dari cucu, bisa. Jadi semua doa selalu ada faedahnya. Lalu berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahirnya Nabi Muhammad. Ini Ka'bah di sini. Kalau kita tarik dari Hajar Aswad, kemudian masuk ke Safa untuk sa'i, dari Safa tarik garis lurus, inilah yang disebut Maulidin Nabi, yang sekarang menjadi museum Maktabah Qadimah. Ya, perpustakaan klasik di sini ada. Nah, yang mau saya sampaikan, ini yang sangat luar biasa.
ketika Nabi ini diangkat oleh Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka yang paling indah, mukjizat terbesarnya, yang diturunkan bukan tongkat seperti Musa yang bisa membelah lautan, bukan seperti Nabi Isa yang sekali sentuh penyakit bisa sembuh. Sentuh sembuh. Masaha menyentuh. Masaha. Yang disentuhnya Mesih. Bila disentuh ia masah dengan sifat masih, sembuh semua jenis penyakit. Masa itu dokter berjaya semua. Sampai berkata tak ada penyakit yang tak bisa kami sembuhkan. Allah turunkan ada kolera, ada penyakit lain termasuk kematian. Nabi Isa diutus, sentuh sikit sembuh. Nabi Isa sakit gigi, sentuh sedikit sembuh. Nabi Isa mata tak nampak lihat, sentuh sedikit sembuh. Dokter bangkrut dah situ. Ada lagi. Tapi Nabi Muhammad tadi beritahu, apa yang diberikan pada Nabi Muhammad SAW? Satu manhaj kehidupan yang akan merubah sifat jahiliyah, terangkat kemudian berubah sifat menjadi khairu ummah, umat terbaik. Dari umat yang tenggelam paling buruk akan diangkat jadi umat yang terbaik, membawa peradaban sampai dengan kemudian menyinari dunia seluruhnya. Diturunkanlah Al-Quran pada masa itu dengan wahyu pertama, turun di Jabal Nur Bukit Cahaya dengan kalimat yang sangat indah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hingga turun kemudian 30 juz, hingga turun 114 surah, hingga sampai sempurna keseluruhannya. Yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka di mukaddimah kita, tiba kemudian dengan turunnya Al-Quran itu, umat yang tadinya disebut dengan jahiliyah tiba kemudian berubah status menjadi khairu ummah. Turunlah Quran surah 3 ayat 110, paling kiri sebelah atas di mushaf, sebagai pengakuan terhadap perubahan dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khairu ummah. Khair itu puncak sifat-sifat kebaikan. Baik itu ada 5 dalam Al-Quran. Tayyib, Quran surah kedua ayat 168. Khair, Quran surah 3 ayat 110. Ma'ruf, Quran surah 3 ayat 104. Ihsan, Quran surah ke-46 ayat ke-15. Salih, Quran surah ke-7 ayat 189. Bila disebutkan khair, itu artinya sifat-sifat, kumpulan sifat mulia yang akan merubah seseorang berperilaku baik kemudian. Jadi kalau ada orang jujur, maka ini yang paling jujur. Kalau ada orang sabar, ini yang paling sabar. Kalau ada orang tawadhu, ini yang paling tawadhu. Bayangkan, dari tadinya jahiliyah paling kasar, tiba kemudian menjadi manusia paling lembut dalam kehidupannya. Tadi yang saya cakap, orang yang tiap masa naik ke atas Jabal Qubais itu namanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hanya mendengar satu kalimat Taha, surah ke-20, tiba ada sentuhan dalam jiwanya. Datang, didoakan oleh Nabi sampai mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang saat jadi khalifah bisa tiap malam dia keliling melihat rakyatnya. Kerasnya berubah jadi tegas, perhatiannya luar biasa. Tadi yang saya kata tadi, ada seorang perompak, sedesa perompak, desanya dikenal dengan nama Ghifar namanya. Nama orangnya adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Karena dia berasal dari Ghifar, maka dalam bahasa Arab kalau kita nak kenalkan diri berasal dari daerah itu, tambahkan alif lam di depannya, ujungnya ganti dengan i. Saya dari Ghifar, Al-Ghifari. Ada seorang penulis kitab hadis yang sangat famous tuh, populer. Siapa namanya? Al-Bukhari. Nama aslinya bukan Al-Bukhari. Nama aslinya Muhammad. Punya bapa namanya Ismail. Punya kakek namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal dia di kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena dia berasal dari Bukhara, dia kenalkan namanya, saya berasal dari Bukhara, tambah alif lam depannya, ujungnya tutup dengan i. Al-Bukhari. Ada Ustaz Hamdan ni dari Putrajaya. Dia datang ke Mekah, dia kenalkan diri. Assalamualaikum, ana Hamdan Al-Putrajayai. Ana Ahmad Al-Kuala Lumpuri. Boleh? Boleh, ya. Nah, saya nak kembalikan. Dia masuk Islam, belajar dari tuntunan Al-Quran. Jadi apa dia di kemudian hari? Allahu Akbar, dahsyat luar biasa. Berubahlah menjadi da'i, pulang kemudian ke kampungnya, dia dakwahi semua masa di kampung tu.
berubah menjadi muslim, sampai Madinah gempar pada masa itu. Datang orang dengan gombolan kaki luar biasa, tak tik tuk, guncang Madinah. Dilihat siapa itu yang datang? Jundub bin Junadah dengan semua orang kampung yang masuk Islam. Maka beliau memperkenalkan dengan nama daerahnya, Ana Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari, untuk memberi pesan kepada kita di masa datang. Saya berasal dari kampung yang dulunya gelap, masuk Islam, dapat cahaya dari Al-Quran, bisa merubah itu menjadi baik. Nah, karena itu dalam ilmu hadis, kalau kita nak belajar hadis, jangan langsunglah kemudian kepada matanya, lihat siapa yang meriwayatkan, ambil inspirasi dari situ. Nah, saya ingin bicara bahwa semua yang belajar dari Quran, Allahu Akbar, berubah semua. Berubah. Bahkan manhaj ini berlanjut kemudian di masa-masa yang akan datang. Tidak ada semua sahabat, tabi'in, orang-orang soleh di masa kejayaan Islam, semua tumbuh kecuali semenjak budak kecil-kecil itu, mereka menghafaz Quran terlebih dahulu. Mereka keluarkan tuntunannya. Sehingga apa yang terjadi? Allahu Akbar. Semua profesi yang mereka kerjakan tidak luput dari bimbingan Al-Quran. Ada dokter, dia hafal ayat-ayat kedokteran, dia praktekkan dengan ayat itu, dia obati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang ahli pengetahuan, ada astronom, dia baca Quran, dia bisa menemukan teori. Ada yang lihat baca Al-Quran, dia menemukan atom. Ada yang baca Al-Quran, dia buat prototipe pesawat terbang. Nanti saya tunjukkan kepada tuan-puan semua. Yang mau saya sampaikan, Al-Quran dahulu didudukan seperti Allah menginginkannya. Bukan sekedar menjadi bacaan semata, sekalipun itu berpahala. Tapi mereka tempatkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah melalui lisan Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah peran yang dimaksudkan? Seperti apa gambarannya? Dan bagaimana kita mempraktekkan di era kita sekarang untuk kita dapatkan kejayaan seperti di masa lalu dalam konteks yang modern sekarang? Itu yang coba kita turunkan. Jadi saya baru mukadimah nih, kita belum mulai ya. Di sini kita mulai ya.